Kebayang nggak sih kalau bikin kue tapi resepnya asal-asalan? Tepungnya kebanyakan, gulanya kurang, wah, bisa gagal total kan? Nah, di dunia kimia ada juga loh resep yang super presisi biar hasilnya sempurna. Namanya itu stoikiometri. Dan hari ini kita bakal bedah resep rahasia para ahli kimia ini. Tapi pertanyaannya jadi lebih rumit kan? Gimana caranya para ilmuwan ini menakar bahan-bahan yang bahkan nggak bisa dilihat sama sekali? Kita ngomongin atom, molekul, super kecil. Kok bisa mereka yakin banget hasilnya bakal pas setiap saat? Nah, ternyata jawabannya ada di satu konsep kunci yang luar biasa kuat. Oke, ini dia peta perjalanan kita hari ini. Pertama, kita kenalan dulu sama apa itu stoikiometri. Terus, kita akan ketemu sama bintang utamanya, yaitu satuan mol. Kita juga akan lihat gimana si mol ini jadi jembatan serbaguna, lalu ngintip apa yang terjadi kalau ada bahan yang habis duluan, dan terakhir, kenapa sih konsep ini penting banget? Yuk kita mulai dari yang pertama, jadi apa sih sebenarnya stoikiometri itu? Simpelnya gini deh, ini tuh ilmu hitung-hitungan dalam resep kimia. Jadi semua tentang perbandingan yang pas, takaran yang akurat antar zat-zat yang bereaksi. Pokoknya, ini matematikanya kimia. Nah, buat bisa ngitung-ngitung itu semua, para ahli kimia butuh satu satuan takar yang standar, yang bisa dipakai buat apa aja. Disinilah konsep mol masuk dan jadi pahlawan kita. Anggap aja mol ini kayak sendok takar universalnya para kimiawan. Jadi apa itu mol? Mol itu satuan untuk menghitung jumlah zat. Gampangnya, ini cara kita ngitung partikel super kecil. Dan yang keren, satu mol zat apapun, isinya selalu sama. 6,02 dikali 10 pangkat 23 partikel. Angkanya gede banget kan? Angka ajaib ini namanya bilangan Avogadro. Partikelnya bisa atom, molekul, ion, apa aja. Biar gampang bayanginnya, kita pakai analogi lusin deh. Kalau kita bilang satu lusin donat, artinya ada 12 donat kan? Nah, di kimia, kalau kita bilang 1 mol air, artinya ada 6,02 kali 10 pangkat 23 molekul air. Konsepnya sama persis, cuma skalanya aja yang super duper besar, karena yang kita hitung itu kecil-kecil banget. Kenapa mol ini spesial banget? Karena dia ini kayak jembatan ajaib. Jembatan yang menghubungkan dunia atom yang nggak kelihatan ke dunia nyata di lab yang bisa kita ukur. Misalnya dari jumlah partikel ke gram di timbangan. Nah, lihat deh peta ini. Ini peta perhitungan kimia kita. Kelihatan kan, mol ada di tengah-tengah. Dia jadi pusatnya. Dari sini kita bisa nyabang kemana-mana, ke jumlah partikel, ke massa, volume gas, bahkan konsentrasi larutan. Oke, cabang pertama di peta kita, hubungan sama partikel. Ini yang paling dasar, karena mol itu satuan hitung. Ya jelas kalau kita tahu jumlah molnya, kita tinggal kaliin aja sama bilangan Avogadro tadi buat dapat jumlah partikel aslinya. Di peta, ini jalur langsung dari jumlah mol ke jumlah partikel, jembatan pertama kita. Lanjut, jembatan kedua. Ini yang paling sering dipakai di lab, hubungan sama massa. Kita kan nggak bisa ngitung mol satu-satu, tapi kita bisa nimbang zat pakai timbangan. Nah, dengan pakai yang namanya massa molar, itu loh AR atau MR di tabel periodik, kita bisa ubah dari mol ke gram. Praktis banget. Jalur di peta ini nunjukin gimana kita bisa bolak-balik dari mol ke massa. Inilah yang bikin resep kimia di atas kertas, jadi bisa kita racik beneran di laboratorium. Sekarang, buat gas, ada jalan pintas yang keren nih. Di kondisi standar, suhu dan tekanan tertentu, 1 mol gas apapun, mau itu oksigen, nitrogen, helium, volumenya selalu sama, 22,4 liter. Unik kan? Jadi, kita bisa langsung sambungin jumlah mol ke volume. Dan peta kita menyorot jalur spesial ini. Berguna banget kalau kita lagi kerjasama reaksi yang melibatkan gas. Jembatan terakhir. Ini buat zat-zat yang dilarutin di air atau cairan lain. Namanya komolaran atau molaritas. Simpelnya, ini ukuran kepekatan larutan. Berapa banyak mol zat yang larut dalam 1 liter pelarut. Nah, dengan jalur terakhir ini, peta kita komplit. Kelihatan banget kan sekarang kenapa mol itu jadi pusatnya. Dia kayak penerjemah serbaguna yang bisa mengubah satu besaran ke besaran lain dengan gampang. Dari jumlah partikel, massa, volume, sampai konsentrasi. Oke, petanya udah kita pegang. Sekarang yuk kita coba pakai di resep beneran. Tapi, gimana kalau di dunia nyata, bahan-bahan kita takarannya nggak pas-pas banget sama resep? Nah, disinilah konsep reaksi pembatas jadi penting banget. Reaksi pembatas itu, gampangnya, adalah bahan yang habis duluan. Balik lagi ke resep kue tadi. Misal, resep butuh 2 telur, tapi kita cuma punya 1. Mau tepung kita sekilo pun, kita cuma bisa bikin setengah resep kan? Nah, telur itulah reaksi pembatasnya.
Dia yang nentuin seberapa banyak produk yang bisa kita bikin. Coba kita lihat contoh ini. Resepnya bilang butuh 4 mol aluminium buat bereaksi sama 3 mol oksigen. Oke, tapi kita punyanya 4 mol aluminium dan 4 mol oksigen. Oksigennya kebanyakan kan? Nah, pas reaksi berjalan, 4 mol aluminium kita kepake semua dan dia cuma butuh 3 mol oksigen. Artinya, aluminiumnya habis duluan. Dia jadi reaksi pembatas. Reaksinya berhenti di situ, dan kita masih punya sisa 1 mol oksigen yang nggak kepake. Jadi, dari semua pembahasan tadi, kita bisa tarik kesimpulan. Kenapa sih konsep mol ini fundamental banget, penting banget di kimia? Singkatnya gini, mol itu adalah penerjemah universalnya kimia. Dia yang ngejembatinin dunia atom yang abstrak ke dunia nyata yang bisa kita timbang dan ukur. Mol itu kuncinya resep kimia. Dengan mol kita bisa prediksi hasil reaksi dengan akurat. Dan ya, dia itu fondasi dari semua perhitungan dalam kimia. Dengan ngerti konsep mol dan stoikiometri, kimia jadi nggak kelihatan kayak sulap lagi kan? Justru jadi ilmu yang presisi, terukur, dan bahkan kreatif. Anda sekarang udah pegang kunci resepnya. Jadi pertanyaannya sekarang buat Anda. Reaksi keren apa nih yang mau Anda ciptakan?